Shalom, salam sukacita. Kita akan bersatu teduh. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan Yesus, Allah kami yang baik. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk perlindungan. Terima kasih yang Tuhan sudah pimpin di hari-hari yang kemarin sampai hari ini. Kembali kami mau baca merenungkan sabda Allah. Biarlah Tuhan beri kami hati yang taat, hati yang setia, hati yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Berkati waktu-waktu ke depan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saat ini firman Tuhan terambil daripada 1 Samuel pasal yang kedua sampai dengan ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya hanya membaca ayat yang ke-9 dan 10. Ia menjaga langkah-langkah kaki orang-orang yang dikasihinya, tetapi orang fasik akan binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh kekuatannya sendiri orang berkuasa. Orang yang melawan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberikan kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah membaca, merenungkan. Lebih bahagia lagi ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom. Bapak Ibu, Opo Oma, anak-anakku, dan jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Permisi tanya, saudara-saudara yang terkasih, pernahkah kita merasa berada di dalam posisi yang lemah, direndahkan, atau seolah-olah Tuhan diam saja dalam setiap kehidupan kita dan pergumulan kita? Hari ini kita akan merenungkan atau belajar dari sebuah doa yang luar biasa yang dilayangkan oleh seorang ibu yang sederhana yang bernama Hana. Doa ini bukan doa yang lahir daripada situasi yang aman dan mudah, tetapi justru doa ini lahir dari titik nadir kehidupan. Doa ini juga mau mengajarkan bahwa dalam perspektif kita tentang kuasa dan kelemahan seringkali berbalik dengan cara pandang Tuhan. Sebelum kita masuk dalam nats yang kita baca, kita harus mengerti bahwa Hana adalah salah satu dari kedua istri Elkana. Ia sangat dikasihinya, tetapi sayang ia mandul dan terus-menerus direndahkan oleh Penina, istri yang lain. Dalam budaya pada saat itu tentu mandul dianggap sebagai aib dan kutuk. Tekanan sosial dan tekanan batin yang sangat besar. Namun dalam keputusasaannya, Hana berdoa dengan sungguh-sungguh di bait Allah dan bernazar bahwa jika ia diberi anak, anak itu akan dipersembahkan untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Tuhan menjawab doanya dan memberikannya seorang anak laki-laki, yaitu Samuel, yang kelak akan menjadi nabi besar Israel. Nah, melalui situasi ini ada beberapa hal yang saya mau bagikan buat kita semua. Yang pertama, Tuhan adalah sumber sukacita dan kekuatan. Doa Hana dimulai dengan sukacita yang meluap. Perhatikan, sukacitanya bukan pertama-tama karena ia akhirnya punya anak, tetapi karena ia bersukacita oleh karena pertolongan Tuhan. Ia sadar betul bahwa kekuatannya datang dari Tuhan
sang gunung batu yang stabil, kokoh, dan dapat diandalkan. Hana mengetahui bahwa Allah Tuhan yang dapat diandalkan di dalam kehidupannya. Sukacita yang datang ketika mata kita tertuju kepada si pemberi berkat, bukan hanya kepada berkatnya. Yang kedua, Tuhan mengubah realita dunia ini. Hana menggambarkan Tuhan sebagai Allah yang aktif mengembalikan keadaan. Perhatikan kontras demi kontras yang ia nyatakan. Orang yang gagah perkasa dipatahkan, orang yang lemah diperkuat, orang yang kenyang menjual diri untuk makanan, orang yang lapar dikenyangkan, yang mandul melahirkan 7 anak, yang banyak anak menjadi lesu. Tuhan merendahkan dan meninggikan, mengangkat orang yang hina dari debu dan orang miskin dari lumpur. Hana melihat bahwa Tuhan dapat mengubah kehidupan manusia. Cara kerja Tuhan seringkali kontras dengan logika dunia. Ia memilih untuk bekerja melalui kelemahan, kesederhanaan, dan ketidakberdayaan kita untuk menyatakan kemuliaannya. Yang ketiga, kemenangan akhir adalah milik Tuhan. Doa ini mencapai puncaknya dengan menyatakan kedaulatan Tuhan yang mutlak. Dia menjaga langkah-langkah orang-orang yang dikasihinya, sementara orang fasik akan dibungkamnya. Doa ini diakhiri dengan nubuat tentang raja yang diurapi atau Mesias, menunjukkan bahwa rencana Tuhan jauh lebih besar daripada persoalan pribadi Hana. Nah, melalui perenungan ini tentunya kita dapat belajar dari Hana bahwa di tangan Tuhan tidak ada sisi yang salah. Tuhan dalam kedaulatan yang ajaib justru menggunakan sisi lemah kita, titik terendah kita, kepahitan kita, bahkan kemandulan kita sebagai kanvas yang dapat melukiskan keindahan Allah di dalam kehidupan umat manusia, agar kemuliaan Allah dinyatakan. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus berkarya di dalam anugerah Tuhan. Meskipun ada tantangan, ada pergumulan, percayalah, Tuhan mampu mengubah hidupmu dan hidupku menjadi lebih berarti. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Kembali kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan. Berkati semua yang kami lakukan, dan biarlah ini semua menjadi hormat kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus